Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika. Jangan lupa sebelum pelajaran kalian berdoa terlebih dahulu. Dan saya ingatkan tentang 3M. Ingat menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air mengalir ya, supaya pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa belajar kembali secara normal dengan tatap muka. Anak-anak, ini kita masuk ke bab 3. Kalian bisa membuka buku modul yang sudah kalian terima kemarin. Ya, tinggal satu bab sebenarnya yang akan kita pelajari ya di HP kalian atau di layar komputer kalian. Di situ sudah terlihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, anak-anak, sebenarnya bab yang akan kita pelajari ini adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Tetapi karena persamaan dan pertidaksamaan linier ini tidak bisa kita pelajari kalau kita tidak memahami terlebih dahulu bentuk aljabar, maka bentuk aljabar ini akan kita perkenalkan secara singkat sehingga kalian mempunyai dasar untuk masuk ke materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini ya indikator yang akan kita capai adalah menjelaskan bentuk pengertian bentuk aljabar. Ini yang A, menjelaskan pengertian bentuk aljabar dan menjelaskan unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, materinya ya, pengertian bentuk aljabar di situ sudah dituliskan. Aljabar adalah perkalian angka dengan huruf ya. Perkalian angka dengan huruf. Lihat di sini yang nomor 1, 5x ini adalah 5 kali x ya. Artinya 5 dikalikan x ya. 3a ditambah 7, 3a ini artinya 3 dikalikan a, kemudian ditambah 7. 2m kuadrat dikurangi 3n, artinya 2 dikalikan m kuadrat dikurangi 3 kali n ya. X, a, m, dan n ini merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, anak-anak, mungkin kalian masih bingung ya dengan apa yang saya katakan ya, karena mungkin ini adalah materi baru buat kalian yang baru lulus dari sekolah dasar. Karena itu berikutnya akan saya berikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari maksudnya bentuk aljabar itu apa ya. Oke, anak-anak, sekarang lihat ya. Misalnya ini bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya B itu adalah harga satu buah baju. Jadi B ini adalah harga satu buah baju. Karena B ini harga satu buah baju, tentu B ini sebenarnya adalah sebuah bilangan atau sebuah angka ya. Angka, tetapi kita belum tahu nilainya ya. Nah, mungkin untuk baju yang sederhana harganya 50.000, bisa jadi yang bagus harganya 100.000. Jadi B ini adalah angka yang belum diketahui nilainya.
Jika kita membeli 5 buah baju, maka jumlah uang yang kita keluarkan dapat ditulis dalam bentuk aljabar, ya, dalam bentuk aljabar 5 dikalikan B, ya, atau ditulis 5B, ya. Jadi 5B ini adalah bentuk aljabar, ya. Saya kasih ilustrasi. Misalnya B, harga satu buah baju ini, kalian membeli baju yang seharga satu buah baju 50.000. Maka nanti 5B ini nilainya adalah 5 kali 50.000 sama dengan 250.000. Ya, jadi 5B ini adalah bentuk aljabar. Saya kasih contoh yang kedua, ya. Yang kedua, misalnya C adalah harga satu buah celana, ya. Jika uang kita cukup untuk membeli 5 buah celana dan masih tersisa 100.000, maka jumlah uang yang kita miliki dapat ditulis dalam bentuk aljabar seperti berikut, ya. Uang kita cukup untuk membeli 5 buah celana, ya. Jadi 5 buah celana, satu celana itu harganya C, maka 5 kita kalikan C ditambah dengan 100.000, ya, 100.000. Nah, seperti ini, ya. Sehingga dari sini, ya, bisa kita tulis bentuk aljabarnya adalah 5C plus 100.000. Nah, seperti ini. Jadi 5C plus 100.000 ini adalah bentuk aljabar. Ini 5B juga bentuk aljabar, ya. Kalau misalnya ada 5B ditambah 5C itu juga bentuk aljabar, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Yang ketiga, dari dua contoh sebelumnya, jika uang kita cukup untuk membeli 5 buah baju dan 5 buah celana, serta masih tersisa 100.000, maka jumlah uang yang kita miliki dapat ditulis dalam bentuk aljabar, yaitu 5B, ya, ini untuk 5 baju, ditambah dengan 5C, ini untuk 5 buah celana, dan uang kita masih tersisa 100.000, ya, seperti ini. Jadi 5B ditambah 5C ditambah 100.000 ini juga bentuk aljabar, ya. Nah, anak-anak, di sini saya kasih contoh baju, saya misalkan dengan huruf B, ya. Bentuk aljabar hurufnya dalam huruf kecil, ya, dalam huruf kecil. Tetapi tidak harus kalau baju itu hurufnya B, boleh juga ini diganti X. Celananya tidak harus C, boleh juga diganti Y, ya. Boleh juga ini ditulis dengan misalnya 5D ditambah 5F, ya. Tidak harus kalau baju itu B, celana itu C, tidak harus, ya. Jadi contoh-contoh lain misalnya X ditambah 2Y, ini juga bentuk aljabar, ya. Misalnya 3X ditambah 4Y ditambah 15, ini juga bentuk aljabar. Nah, begitu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan beli yang contoh 4 sekarang ini, ya. Misalnya dua hewan bersel satu. Misalnya ada dua hewan bersel satu, berkembang biak dengan membelah diri menjadi dua setelah 1 jam, ya. Jadi hewan itu kalau sudah 1 jam
awalnya 1, dia menjadi 2, membelah diri jadi 2 ya. Seperti tampak pada bagian berikutnya. Ini hewan 1 ya, hewan 1 setelah 1 jam ini menjadi 2. Ini menjadi 2 ya. Awalnya di sini jumlah hewannya ada 2. 1, 2, awalnya 2. Nah, setelah 1 jam, kita lihat setelah 1 jam, yang ini berubah membelah diri menjadi 2, yang ini membelah diri jadi 2, jadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, setelah 1 jam ini menjadi 4 ya. 4 itu asalnya ternyata dari 2 pangkat 2 ya, seperti itu. Nah, sekarang 1 jam kemudian ya, 1 jam lagi yang ini berubah lagi menjadi 2, yang ini berubah lagi jadi 2, demikian juga yang ini, sehingga kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi setelah 2 jam hewan itu menjadi 8 ya. Ternyata 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2, 4, kalikan 2 lagi, 8. Ya, jadi awalnya 2, setelah 1 jam jadi 4, setelah 2 jam menjadi 8. 4 itu adalah 2 pangkat 2, 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, di sini saya kasih keterangan anak-anak, setelah 1 jam, jumlah hewan bersel 1 menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang ini ya. Kemudian setelah 2 jam, ini setelah 1 jam jadi 2,24, setelah 2 jam menjadi 2 pangkat 3, yang ini sama dengan 8. Nah, awalnya 2. Awalnya 2. Kalau 2 ini saya ganti X, ya, 2 ini saya ganti X di sini. Jika X adalah jumlah awal hewan bersel 1, yaitu 2, maka jumlah setelah 1 jam dapat ditulis dalam bentuk aljabar ya. Mestinya setelah 1 jam kan 2 pangkat 2. Karena X adalah jumlah awal, berarti menjadi X pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk aljabar. Ya, jadi X pangkat 2 itu juga bentuk aljabar. Jumlah setelah 2 jam dapat ditulis dalam bentuk aljabar, mestinya 2 pangkat 3, karena dimisalkan X adalah jumlah awal, maka di sini bentuk aljabarnya adalah X pangkat 3. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada unsur-unsur pada bentuk aljabar ya. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Ya. Ini saya kasih contoh 7x plus 10. Kalau tadi saya punya contoh 5x ya. 5x ditambah 100 maaf bukan 5x tapi 5c ya. Tadi 5c ditambah 100.000. Ya, contoh 2 tadi ya. Ini hampir mirip ini. Ini 5c plus 100.000, kalau di sini 7x plus 10 ya. Nah, anak-anak, 5c plus 100.000 ini bentuk aljabar, 7x plus 10 ini juga bentuk aljabar. Nah, di dalam bentuk aljabar ada yang namanya variabel atau peubah. Nah, di sini yang ada panah, X-nya ini disebut dengan variabel. Ya, kenapa X ini disebut dengan variabel? Tadi sudah saya jelaskan bahwa 5C ini C-nya tadi adalah celana ya. Harga celana itu bisa berubah-ubah. Kalau celananya itu bagus, mahal. Tapi kalau celananya itu sederhana, bisa murah. Karena harganya berubah-ubah, maka C ini disebut dengan peubah. Ya, jadi X ini sama dengan C disebut dengan peubah. Ya, kenapa disebut dengan variabel? Lihat, C ini harganya bervariasi. Ya,
bisa bervariasi. Celana itu harganya bisa bervariasi, ya, bisa 50.000, bisa 100.000, bahkan ada yang 200.000. Karena bervariasi, maka C ini disebut juga dengan variabel, ya. Jadi C atau X boleh disebut dengan variabel atau peubah. Nah, sedangkan angka yang menyertai variabel yaitu 7, kalau di sini 5 yang menyertai C itu disebut dengan koefisien, ya. Nah, yang 10 kalau di sini 100 disebut dengan konstanta. Konstan itu tetap, ya. Jadi angka 10 itu sudah tidak bisa berubah-ubah. Seperti C ini bisa berubah-ubah, ya. Jadi konstan, karena sudah konstan, ya, maka 10 ini disebut dengan konstanta. 100.000 juga disebut dengan konstanta, ya. Ingat anak-anak, ya. Jadi 7x plus 10, 7-nya ini adalah koefisien, X-nya ini adalah variabel atau peubah, dan 10-nya ini adalah konstanta, ya. Nah, kalau ini 5 ini disebut dengan koefisien, C-nya variabel, nah 100.000 disebut dengan konstanta, ya. Nah, tadi kita juga punya contoh maaf, contohnya adalah misalnya X pangkat 2, ya, X pangkat 2 tadi ada X pangkat 2, ini juga bentuk aljabar, ya. X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah 5. Nah, ini juga bentuk aljabar, ya. X ini juga nilainya berubah-ubah, ya. X yang ini juga bisa berubah-ubah. Jadi X kuadrat, ya. X kuadrat ini disebut dengan variabel, ya. X pangkat 3 ini juga disebut dengan variabel, ya. Nah, sekarang lihat yang berikutnya, suku, ya. Suku ini 5C dan 100.000 ini disebut dengan bentuk aljabar. Lihat, di sini ada tanda plus, ya. 5C dan 100.000 dipisahkan dengan tanda plus. Nah, yang 5C ini disebut dengan suku, yang 100.000 juga disebut dengan suku, ya. Yang 7X plus 10 ini dipisahkan oleh tanda plus, ya. 7X ini disebut dengan suku, 10 juga disebut dengan suku. Jadi suku yaitu bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi tambah atau selisih, ya, operasi jumlah atau selisih. Jadi misalnya saya kasih contoh, ya, 3X ditambah 4 ditambah 4Y dikurangi 5, ya. Maka 3X ini adalah suku, 4Y ini adalah suku, 5 adalah suku. 3 ini adalah koefisien, X ini variabel, 4 ini koefisien, Y ini variabel, 5 adalah konstanta. Nah, begitu anak-anak. Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Nah, suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel serta koefisiennya, ya. 4X ini adalah suku, ya, suku 1, ya, karena hanya ada 1 di sini, ada 4X saja, ya. Nah, ini kalau hanya ada 1 suku, maka ini bentuk aljabar ini disebut dengan 1 suku atau tunggal. Yang ini ada 2 suku, ya, ada 2 suku yaitu 2X dan 3Y.
Y ya, 2X dan 3Y. Nah, jadi ini disebut suku 2 ya, suku 2. Jadi satu yang ini satu sukunya, yang ini 2 ya. Jadi ini adalah suku 2. Yang ini ada 7x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Ini ada 3 suku ya, ada 3 suku. Ya, gitu. Nah, kemudian jenis suku dalam bentuk aljabar. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama ya. Contohnya 2x dan min 5x, variabelnya 2x adalah x, variabelnya min 5x adalah x. Jadi variabelnya sama ya. Kalau variabelnya sama, maka 2x dan min 5x ini disebut dengan suku sejenis ya. Nah, ini yang C ini 7x kuadrat dikurangi 2x plus 3. 7x kuadrat variabelnya x kuadrat, sedangkan min 2x variabelnya x. X kuadrat tidak sama dengan x, maka 7x kuadrat ini tidak sejenis dengan min 2x karena variabelnya tidak sama. Contohnya ini yang B ini ya, suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel tidak sama atau berbeda. Contoh yang ini ya, sama dengan yang ini tadi, 2B dan 2B kuadrat. Yang 2B variabelnya B, yang 2B kuadrat variabelnya B pangkat 2. Karena variabelnya tidak sama, maka 2B dan 2B kuadrat ini adalah suku tidak sejenis. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, kita sudah masuk kepada tugas ya di buku modul kalian. Tugasnya ada tugas ya. Lengkapilah tabel berikut ini. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan bersama-sama ya. Sekarang lihat bentuk aljabarnya 3P ditambah 4Q. Banyaknya suku ada 1, 2. Jadi banyaknya suku ada 2 ya. Apa saja banyaknya suku? Sukunya apa saja? 3P ya kan? Dan 4Q ya. Variabelnya yang mana? Variabelnya adalah P dan Q ya. Koefisiennya yang mana? 3 dan 4 ya. Ini bukan koma ya, dan ya. Nah, dan ya, P dan Q 3 dan 4. Konstantanya tidak ada, bukan 0 ya, bukan 0, tapi tidak ada. Oke, sekarang yang B ya. 12 ditambah 6P dikurangi 3P kuadrat. Banyaknya suku ada 1, 2, 3. Jadi banyaknya suku ada 3 ya. Nah, apa saja sukunya? 12 ya, 12. Kemudian 6P ya. Kemudian min 3P kuadrat ya. Variabelnya adalah P dan P kuadrat. Koefisiennya 6 dan min 3. Konstantanya 12. Oke, anak-anak, ini yang A dan B sudah saya kerjakan ya. Jadi nanti kalian mengerjakan yang C dan D di buku tulis ya. Jangan lupa yang A dan B juga ditulis ya. Jadi nanti tugas ini diselesaikan di buku tulisnya ya, diselesaikan di buku tulisnya. Jadi ini diisi semua ya. Nah, suatu saat nanti akan disuruh mengumpulkan ya, kalian sudah harus ada isinya ini di buku tulis ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Ini berikutnya ya.
Berikutnya, tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Lihat ini bentuk aljabarnya yang A, 3P ditambah 6Q dikurangi 5P dikurangi 9Q. Mana yang sejenis? Kita lihat variabelnya. Ini 3P dengan min 5P. Ini sama-sama P ya. Kalau begitu, yang suku-suku yang sejenis adalah 3P ya, dan min 5P ya, 5P. Kemudian mana lagi? 6Q dengan min 9Q. 6Q ya, dan min 9Q. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang yang B ya. 2P pangkat 2 ditambah 3Q dikurangi 6P kuadrat dikurangi 7P dikurangi 10Q. Suku-suku yang sejenis mana saja? Nah, kita lihat di sini ada P kuadrat. Ini ada P kuadrat. Berarti ini dengan ini adalah suku sejenis ya. Jadi 2P kuadrat dengan min 6P kuadrat ya. Kemudian yang ini Q, ini juga ada Q ya, ini 3Q ya, yang ini min 10Q ini juga sejenis. Jadi 3Q ya, 3Q dan ya min 10Q ini adalah suku-suku sejenis ya. Yang min 7P dia tidak punya pasangan ya, karena P dan P kuadrat itu tidak sejenis. Nah, seperti itu anak-anak. Oke ya. Yang C, D, E, F jangan lupa ini dikerjakan di buku tulisnya. Suatu saat kalian akan saya suruh untuk mengumpulkan tugas-tugas yang ada di buku tulis. Dan jangan lupa, selain tugas yang ada di buku tulis, saya juga sudah siapkan tugas yang harus kalian kerjakan di di classroom ya. Yang di classroom juga harus kalian kerjakan ya. Saya kira itu anak-anak, mudah-mudahan kalian tidak ada masalah ya, tidak ada masalah dalam mengerjakan tugas-tugas, dan saya doakan kalian mendapatkan nilai yang baik ya. Oke, saya kira itu anak-anak ya. Sampai bertemu kembali di lain waktu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.